Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan nih, bagaimana kabar ibu-ibu semuanya di sini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya semuanya. Baiklah, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Nama saya Dinda Septia Miftah Faramisel, saya dari mahasiswa Sarjana Kebidanan Institut Kesehatan Mitra Bunda. Nah, di sini sesuai dengan leaflet yang sudah saya bagikan kepada ibu-ibu semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kehamilan dengan resiko tinggi. Mungkin di sini ibu-ibu semuanya di sini masih ada nih yang kurang paham, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali apa itu kehamilan resiko tinggi. Di sini saya akan menjelaskan kehamilan risiko tinggi ini adalah kehamilan yang dapat menyebabkan ibu hamil dan bayi menjadi sakit atau meninggal sebelum kelahiran berlangsung. Jadi kehamilan resiko tinggi ini membahayakan kesehatan baik bagi ibu dan janinnya. Lalu ibu untuk menghindari bahaya apa saja sih yang harus dihindari ibu untuk bahaya kehamilan risiko ini? Yang pertama tuh kita bisa mengenali tanda-tanda kehamilan risiko tinggi. Nah, tanda-tanda kehamilan risiko tinggi itu apa saja sih? Jadi kehamilan risiko tinggi ini tanda-tandanya yang pertama itu dengan mual dan muntah pada ibu, terus perdarahan pada ibu hamil, demam tinggi berhari-hari, bahkan ada tanda-tanda gejalanya yang lain-lain. Yang kedua, memeriksakan kehamilan secara teratur kepada tenaga kesehatan. Jadi, ibu hamil itu harus memeriksakan kehamilannya ke pelayanan kesehatan. Nah, ada program pelayanan kesehatan ibu di Indonesia menganjurkan agar ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali selama dalam masa kehamilan. Pemeriksaan kehamilan sesuai dengan frekuensi itu minimalnya di tiap trimester 4 kali ya Ibu. Jadi minimal yang pertama itu trimester pertama usia kehamilannya 0 sampai 12 minggu. Nah, yang trimester kedua itu usia kehamilannya 12 sampai 24 minggu. Trimester ketiga usia kehamilannya 24 minggu sampai persalinan. Lalu yang ketiga merencanakan jumlah anak agar tidak terlalu banyak dan menghindari jarak kehamilan terlalu dekat. Jadi kita ibu-ibu nih yang hamil itu harus merencanakan nih jumlah anaknya agar tidak terlalu banyak dan menghindari jarak kehamilan terlalu dekat. Makanya kenapa kan di program KB itu ada 2 anak lebih baik. Nah itu karena 2 anak itu lebih baik daripada lebih karena kalau anak terlalu banyak itu resikonya semakin banyak, semakin berbahaya. Lalu yang keempat itu ada menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Jadi kita bisa menggunakan alat kontrasepsi seperti ada pil KB, terus suntik KB, terus bagi suaminya yang pada saat ingin berhubungan itu bisa menggunakan kondom. Baru yang kelima, kita menunda kehamilan pertama agar tidak kurang dari 20 tahun atau menghindarinya terjadi kehamilan lagi jika usia ibu sudah lebih dari 35 tahun. Jadi sebagai ibu yang ingin hamil itu agar menunda kehamilannya di usia 20 tahun dan kalau misalnya ibu sudah umurnya lebih dari 35 tahun ada sebaiknya menunda kehamilan itu karena risikonya lebih tinggi ibu apalagi hamil di usia lebih dari 35 tahun. Nah, untuk kita masuk ke leaflet yang selanjutnya, apakah di sini ibu-ibu sudah paham atau masih ada yang kurang paham nih? Biar kita bahas lagi. Sudah paham, Bu. Baik, sudah paham ya. Baiklah ibu-ibu, kalau masih belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu tanda bahaya kehamilan dengan resiko tinggi. Tanda bahaya kehamilan resiko tinggi itu di sini di leaflet saya tuh ada 3 Bu. Yang pertama tuh terjadinya perdarahan pada ibu hamil baik di usia muda maupun di usia tua. Jadi tanda bahaya kehamilan resiko tinggi ini ada perdarahan
Nah, pada perdarahan di resiko tinggi ini, Bu, itu tidak mengenal usia loh. Itu baik muda maupun usia tua tuh bisa mengalami terjadinya perdarahan. Lalu yang kedua ada demam atau panas tinggi. Nah, tanda bahaya kehamilan risiko tinggi ini yang kedua ada demam atau panas tinggi. Itu merupakan salah satu tanda bahaya risiko tinggi. Biasanya demam ini terjadinya berhari-hari. Lalu yang ketiga, ibu mengalami muntah secara terus-menerus dan tidak mau makan. Tanda bahaya yang terakhir ini di sini ibu yang hamil dengan risiko tinggi itu biasanya akan mengalami muntah secara terus-menerus dan kehilangan nafsu makan. Jadi itu nggak mendapatkan nutrisi karena si ibunya ini nggak mau makan gitu. Nah, lalu pencegahan kehamilan resiko tinggi. Apa saja sih pencegahan di kehamilan resiko tinggi ini? Nah, ibu-ibu bisa mencegahnya dengan yang pertama, memeriksakan kehamilan sedini mungkin dan teratur ke pelayanan kesehatan. Minimal sedikitnya 4 kali selama masa kehamilan. Jadi seperti yang saya jelasin tadi sebelumnya itu ada antenatal care. Nah, itu kita memeriksakan kehamilannya ke pelayanan kesehatan dengan kunjungannya 4 kali. Lalu yang kedua dengan mendapatkan imunisasi TT minimal 2 kali. Nah, perlu mendapatkan suntikan tetanus toksoid ini sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi. Oh iya, imunisasi TT ini sangat penting loh, Bu. Jangan dianggap sepele. Karena itu dapat mencegah tetanus pada ibu pada ibu dan janinnya. Jadwal pemberian imunisasi TT ini ada TT1 diberikan pada saat kunjungan pertama. Itu dilakukannya sedini mungkin pada kehamilan. Lalu ada TT kedua itu 4 minggu setelah TT pertama. TT ketiga itu 6 bulan setelah TT kedua dan TT keempat itu 1 tahun setelah TT ketiga. Dan TT kelima itu 1 tahun setelah TT keempat. Nah, lalu yang ketiga, bila ditemukan kelainan risiko tinggi, pemeriksaan harus lebih sering dan lebih intensif di petugas kesehatan. Jadi kalau misalnya nih, ibu-ibu yang hamil sudah terdeteksi kalau ibu itu mengalami risiko tinggi. Nah di situ, jadi ibu-ibu tuh harus inisiatif, harus dilakukan pemeriksaannya secara intensif, harus rutin lagi supaya kita mengetahui tindakan apa selanjutnya, ya kan? Jadi kita tuh bisa tahu, oh, jadi kita nih akan diarahkan kemana, terus kita juga tahu, jadi ini bisa minimalisir atau enggak gitu. Yang keempat, makan makanan yang bergizi yang memenuhi PAS sehat 5 sempurna. Ibu hamil harus memenuhi gizinya dengan PAS sehat 5 sempurna, yaitu dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung karbohidrat, serat, protein, lemak, kalsium, dan vitamin. Oh iya, jangan lupa ibu-ibu juga mengkonsumsi asam folat ya. Ini nih biasa yang sering dilupakan nih, asam folat. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai di sini ibu-ibu sudah paham belum yang saya jelasin? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah paham, Bu. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham ya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang kehamilan resiko tinggi. Mohon maaf karena saya masih belajar, jadi kalau misalnya masih ada kurangnya, harap dimaklumin ya ibu-ibu ya. Sekian dari saya. Semangat bagi ibu yang hamil, semoga lancar sampai persalinannya. Jadi kita cegah sama-sama kehamilan resiko tinggi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dinda.